Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apa kabar anak-anak kelas 6 yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian sekolah dasar muatan pembelajaran IPA. Kali ini kita bisa bertemu kembali di channel Anwar SPD atau di channel Pak Anwar ini, channelnya pendidikan. Nah, kita akan membahas tentang benda langit selain planet. Bisa kita lihat anak-anak di sini di gambar awal sudah kita bahas sebelumnya, yaitu tentang tata surya. Nah, ini bukan merupakan benda langit selain planet ya. Nah, apa saja benda langit selain planet itu? Mari kita bahas bersama-sama ya. Yang pertama kita belajar tentang komet. Tahukah kalian tentang komet? Ya, komet merupakan salah satu benda langit yang materinya tersusun atas gas, debu, dan es yang mengelilingi matahari dengan orbit yang sangat lonjong. Saat komet sudah berada dekat dengan matahari, terbentuk ekor pada komet yang selalu menjauhi matahari. Nah, bisa kita lihat anak-anak di sini ada sebuah objek, yaitu objeknya merupakan komet. Nah, di sini intinya, setelah inti ini ada ekor di sini. Kenapa? Karena kalau sudah berada dekat dengan matahari, maka muncullah ekor pada komet ini. Kalau sudah berada jauh dari matahari, maka ekornya menghilang. Dan ekor ini menjauhi matahari. Nah, inilah gambar tentang komet. Bisa kita lihat di sini intinya. Jadi komet ini bergerak dari sini ke sini, dan ini ekor yang terbentuk jika sudah mendekati matahari. Baik, selanjutnya kita akan membahas satu benda, di mana satu benda langit ini akan mempunyai 3 nama, yaitu meteoroid, meteor, dan meteorit. Apa yang dimaksud dengan meteoroid? Meteoroid merupakan benda langit yang berukuran kecil, bergerak dengan kecepatan tinggi tanpa lintasan atau orbit tertentu. Jadi tidak ada lintasannya, semuanya bergerak sembarangan. Meteoroid yang melintas terlalu dekat dengan planet akan tertarik oleh planet tersebut. Kenapa tertarik? Karena planet tersebut memiliki gaya gravitasi, yaitu suatu gaya yang dapat menarik benda sekitarnya. Kemudian meteor. Meteor merupakan meteoroid yang tertarik oleh planet bumi dan akan terbakar dan berpijar saat menembus atmosfer. Meteor tersebut juga disebut sebagai bintang jatuh atau bintang beralih. Jadi meteor ini merupakan meteoroid yang sudah masuk ke atmosfer bumi dan bercahaya. Kenapa bercahaya? Karena bergesekan dengan atmosfer bumi. Kemudian meteorit. Meteorit merupakan meteor yang tidak habis terbakar dan jatuh ke permukaan bumi dengan membentuk kawah. Nah, anak-anak, meteorit ini merupakan meteor yang tidak habis terbakar. Jadi, meteor yang jatuh ke bumi namun tidak sampai habis terbakar di atmosfer bumi, maka meteornya jatuh dan menimpa permukaan bumi, sehingga terbentuklah kawah yang ada di permukaan bumi. Itulah yang disebut dengan meteorit. Nah, bisa kita lihat ini merupakan bekas jatuhnya meteor di permukaan bumi. Cukup besar bukan ya? Ya, sebenarnya ada beberapa tempat di mana di bumi ini terkena jatuhnya meteor. Yang pada gambar ini adalah bekas jatuhnya meteor di Amerika Serikat. Benda langit selanjutnya yaitu asteroid. Asteroid merupakan
benda langit yang berukuran kecil dan mengelilingi matahari dengan lintasan tertentu. Kebanyakan asteroid terdapat di sabuk asteroid. Jadi ini merupakan benda langit yang sama dengan meteoroid tadi, berukuran kecil. Namun perbedaannya adalah meteoroid tidak mempunyai lintasan tertentu, sedangkan asteroid mempunyai lintasan tertentu. Bisa kita lihat di gambar ini, sabuk asteroid merupakan sabuk yang memisahkan planet dalam dan planet luar. Planet dalam yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars, sedangkan planet luar Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, inilah yang memisahkan planet dalam dan planet luar, yaitu asteroid. Ada lintasan tertentu. Kemudian benda langit selanjutnya adalah satelit. Satelit merupakan benda langit yang mengelilingi planet dan matahari. Satelit dibagi menjadi dua, yaitu satelit alami dan satelit buatan. Satelit alami contohnya adalah bulan. Bulan merupakan benda langit yang mengitari bumi. Itu merupakan satelit yang sudah ada dengan sendirinya, disebut satelit alami. Kemudian Phobos merupakan salah satu satelit Mars. Satelit Mars yang lain adalah Deimos. Kemudian satelit buatan. Nah, satelit buatan merupakan satelit yang mengelilingi planet dan dibuat oleh manusia untuk meneliti planet tersebut. Bisa kita lihat pada gambar. Di sini ada sebuah satelit yang dibuat oleh manusia untuk meneliti bumi. Sebenarnya masih banyak satelit-satelit yang lain untuk meneliti seperti planet Mars, kemudian planet Jupiter, dan lain sebagainya. Ini sumber belajar kita, bisa kalian pelajari di sumber belajar ini. Inilah sumber gambar yang bisa kalian telusuri untuk mendapatkan gambar-gambar di slide yang sudah kita bahas tadi. Kemudian anak-anak, setelah mendapatkan materi, maka kita akan masuk ke soal latihan 1. Benda langit yang tersusun atas gas, debu, dan es dan memiliki ekor saat berada dekat dengan matahari adalah A. Meteoroid, B. Meteor, C. Asteroid, D. Komet. Baik, simpan jawabannya. Kita akan masuk ke soal latihan 2. Satelit perdana yang dimiliki Indonesia yang diluncurkan di Amerika Serikat tanggal 8 Juli 1976 bernama A. Satelit Telkom, B. Satelit Palapa, C. Satelit Indostar, dan D. Satelit 8. Baik, dari soal latihan 1 dan soal latihan 2, silakan kalian jawab dan tuangkan jawaban kalian di kolom komentar. Begitulah Pak Anar menyampaikan materi tentang benda langit selain planet. Jika ada pertanyaan, kalian juga bisa berkomentar di kolom komentar. Baik, mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian materi dan kesalahan kata. Pak Anwar akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.